Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Iya, eh, tadi malam kan japri saya Bu Nana kan katanya hari ini Bu Nana sedang mau melaksanakan aktivitas coaching. Terus semalam juga di japri itu minta bantuan katanya mau disupervisi ya Bu Nana. Iya, Ada apa sih Bu Nana kok? Bu Nana kan saya sudah percayalah sudah mampu lah ya untuk melakukan coaching dengan baik. Tapi kok masih mau disupervisi ini Bu Nana? Ada apa sih? saya diri gitu. Suaranya Bu Nana? Saya masih belum merasa percaya diri dalam melaksanakan coaching gitu loh. Oh iya, baik Bu Nana. Eh, Terkait dengan percaya diri itu kan itu terkait dengan keterampilan dan eh, kita melatih ya keterampilan yang kita punya itu ya. Bu Nana, sebelum kita lebih jauh lagi ya, nah Bu Nana tadi katakan kurang percaya diri, kita mau diskusi dulu nih sebentar terkait dengan eh, biasanya kan untuk coaching itu ada apa namanya kompetensi ya, ada tiga yang harus kita penuhi Bu Nana ya. Kalau menurut Bu Nana sendiri, eh, bagaimana menurut Ibu terkait dengan kompetensi menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif? Nah, pas Pak, itu masalahnya. Karena pengen Iya. Bapak apa ya, dilihat tentang mendengarkan itu loh Pak. Kalau saat coaching, Nana ngerasa itu pengen aja ngomong gitu loh Pak. Iya, pinginnya lebih banyak ngomong dari si Iya, Koci ya. Nana mau mengembangkan Iya. kompetensi itu. Kalau bisa memang menjadi pendengar yang aktif gitu kan, yang baik Oh gitu. iya, iya. Gitu loh Pak Kasa. Kalau gitu ya. Cek, Kalau cek, sapi, untuk memberikan sapi, pertanyaan yang berbobot sapi. bagaimana, Bu Nana? Apa Pertanyaan sudah berbobot, ya? eh itu alhamdulillah untuk ke depan mungkin bisa untuk dilaksanakan Pak. Oh, ya Insya sudah Allah. sudah sudah Jadi, sudah merasa mampu lah ya. Insya Allah. Jadi Nana di sini minta Bapak mendampingi Nana itu coba untuk mengamati gitu. Masih Iya. tentang bagaimana Nana bisa nggak menjadi pendengar yang aktif gitu loh, mendengar yang baik saat melakukan coaching. Jangan sampai nanti saat Nana coaching malah ide-idenya itu potensi yang keluar itu potensi Nana, bukan coaching Nana gitu loh Pak. Baik, Bu Punyanya Nana. Abi, punya Nanti kita nih. yang terakhir nih, Bu Nana Di ya. charger. Iya Kalau Pak. untuk apa namanya, eh bagaimana Bu Nana untuk kompetensi supaya presence ya hadir penuh dalam kegiatan coaching? Biasanya seperti apa, Bu Nana? Kalau Nana biasanya hadir penuh itu ya eh karena Nana belum pas dalam pendengar yang aktif, pendengar yang baik, otomatis yang penuh di dalam kehadiran penuh itu masih agak lengah, Pak. Gitu loh, Pak Agita. Eh, Jadi, Nana sekarang minta kesediaan Bapak dalam amati Nana, dalam kompetensi itu mendengar yang aktif, gitu. Mendengar yang baik. ah, Jadi, iya. insya Allah kalau sudah menjadi pendengar yang baik, Nana berarti udah penuh dalam melaksanakan coaching gitu, perhatian. Siap, Bu Nana, siap. Berarti kali ini saya akan mencoba mensupervisi Bu Nana bagaimana Ibu bisa eh, perkembangannya ya terkait dengan kompetensi Ibu menjadi seorang pendengar yang baik seperti itu Bu Nana ya. Iya, Pak. Oke, kalau menurut Bu Nana ya eh, menjadi pendengar yang baik itu di bagian mananya nanti yang saya akan observasi Bu. Eh, Bagaimana menurut Ibu? Oh, Apa kriterianya misalnya? Indikatornya maksud saya. Apa indikatornya kalau Ibu Nana itu nanti sudah menjadi seorang pendengar yang baik? indikatornya di sini yang pertama itu adalah eh, pertama potensi yang keluar itu berasal dari kuncinya sendiri gitu. Jadi Nana di sana cuma Oh, iya. membantu pertama Pak.
Berarti Ah, maksud Bu Nana nanti Bu Nana itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari apa yang Ibu dengar dari yang disampaikan oleh si Koci seperti itu Bu ya. iya, jadi intinya jangan sampai dari Nana deh. Oke, baik, baik Bu Nana, baik, baik. Saya catat ya Bu Nana ya. Iya, Pak. Eh, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Ke depannya, yang Nana harapkan ke depannya Nana bisa melaksanakan coaching eh, dengan baik, pertama. Yang kedua, Ya, menjadi coach yang bisa menjadi pendengar yang aktif nantinya. baik Bu Nana. Nah, sepertinya eh, prasupervisi kita ini sudah memenuhi lah Bu ya. Sudah saya catat apa yang kompetensi apa yang ingin kita kembangkan pada kali ini. Kemudian eh, pada bagian mana kompetensi yang menurut Ibu ingin kita konsen di supervisi ya selama Ibu nanti melakukan kegiatan coaching. Kemudian indikator-indikator apa nanti yang akan saya amati dari seorang pendengar yang baik, dari seorang coach. Oke, Bu Nana, semua sudah saya catat dengan baik. Ini apa yang akan kita observasi. Silakan, sepertinya karena kita sudah janjian ya, coachingnya juga sudah ada ini. Iya, iya, Silakan Pak. dibuka aja. Halo Pak Muhammad Ari. Iya, Pak. Ya, ya. Silakan dimulai ya supaya saya supervisi. Silakan Bu Nana. Iya, terima kasih Pak Akasa. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Pak Hari? Alhamdulillah agak ngantuk ini Bu, agak kecapean. Tapi Agak tetap ngantuk. semangat saya Oh, Bu. Alhamdulillah. Kemarin di saat perjalanan kita ada chat-chatan ya Pak ya. Iya Bu, Karena Nana lihat status lagi Bapak galau kayaknya ini. kayak Iya, galau ya. betul Bu. Iya, Mungkin Bu Nana bisa membantu saya ini. insya Allah, insya Allah. Baiklah Pak Hari. Eh, Kira-kira yang bikin Bapak galau kemarin, yang belum sempat Bapak ceritakan ke Nana itu ada masalah apa sih? Ini Bu, berkaitan dengan mata pelajaran saya, Pendidikan Pancasila. Ini kan ada CP terbaru. Nah, MGMPS itu saya dan teman saya ini ternyata masih belum menemui sepakat karena teman saya ini masih menggunakan eh, yang lama termasuk modul ajarnya. Nah, itu saya galau ini Bu karena kan sudah ada yang baru begitu. Tapi kok masih menggunakan yang lama? Ya itu Bu intinya Bu. Ya, sebelum itu Pak Hari, kita akan sekarang melaksanakan coaching ya. Mudah-mudahan Iya Bu. dengan melaksanakan Pak Hari dapat memecahkan kegalauan yang kemarin. Apa sih yang Bapak ingin hasilkan dari pertemuan coaching kita hari ini? Ya pada intinya saya menginginkan kami itu kompak, Bu. Maksudnya antara kelas yang saya ajar dan antara kelas yang diajar oleh teman saya itu sama-sama menggunakan CP yang baru, materi yang baru. Nah, kenyataannya sekarang masih berbeda, Bu. Jadi hasilnya ya nanti pengennya saya yang baru seperti itu. Eh, Selain dari CP-CP itu, Pak, apa sih yang membuat kekompakan Bapak dengan teman yang lain itu sampai nggak kompak tadi? Suaranya kurang bisa saya dengar, Bu. Iya, eh tadi kan Bapak bilang kalau Iya, Bu. sekarang galaunya karena tidak kompak ya. Iya, Kompaknya tadi tidak kenapa, Pak? sama. Ya itu Bu, teman saya masih belum menggunakan CP yang baru, padahal sudah saya ingatkan begitu. Katanya sih ini sudah
terlanjur Pak. Sudah anak-anak sudah menyiapkan buku, menyiapkan scrapbook katanya, book scrap apa scrapbook, masa mau diubah gitu. Saya juga, oh iya Bu, gitu. Padahal kan sebetulnya, misalnya gini Bu, materi ideologi terbuka kan sudah tidak ada di CP. Nah, itu teman saya masih ngajar karena memang sudah, katanya sih sudah terlanjur setelah ini aja gitu Bu. Eh, Lalu apa sih yang bisa Bapak lakukan dengan adanya perbedaan pendapat tadi? Ya, saya mengkomunikasikan itu Bu. Selain juga saya tunjukkan surat keputusan dari pemerintah ya terkait perubahan yang memang agak terlambat sih Bu. Kan tanggal berapa itu akhir-akhir Agustus itu. Jadi kan memang kita sudah membuat modul ajar CP lama tapi CP baru itu baru turun terakhir. Nah, itu Bu. Jadi sudah saya komunikasikan termasuk CP-nya juga sudah saya komunikasikan. Tapi ya beliau bilang sudah terlanjur Pak gitu. Anak-anak juga sudah menyiapkan bahan-bahan misalnya untuk bahas ideologi terbuka. Kan saya sampaikan ideologi terbuka sudah tidak ada Bu di CP yang baru. Ini sudah dihapus sekarang gitu. Eh, Jadi selain sudah saya komunikasikan. selain mengkomunikasikan, ada lagi nggak strategi yang rasanya bisa Bapak lakukan? Oh, nah itu Bu, intinya saya sudah ngomong ya, maksudnya sudah berbicara, tapi beliau tidak ini. Mungkin ya saya mungkin harus ini ya, mungkin harus minta tolong ke koordinator mata pelajaran ya, misalnya wajib A itu kan ada koordinatornya. Mungkin mungkin akan lebih ini ya, maksudnya lebih didengar kalau misalnya saya minta tolong gitu ya ke koordinator apa mata pelajaran saya untuk bisa menyampaikan gitu. Ya, berarti ada dukungan dari koordinator nantinya ya Pak untuk mengkomunikasikan. Dari Iya, lingkungan dari lingkungan Bapak sepertinya sendiri, selain koordinator, siapa lagi yang rasanya bisa mendukung kegiatan Bapak? ya kalau misalnya koordinator misalnya masih belum bisa ya kepala sekolah mungkin Bu. Mungkin ya kepala sekolah kalau kalau saya karena memang ini wilayah pembinaan itu kan kepala sekolah. Jadi pada intinya kan saya pengen kita kompak gitu loh Bu. Maksudnya nanti kan aneh kalau misalnya kelas yang ini tujuannya menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara, ternyata yang ini menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lah kan itu artinya kan ya tidak elok. Tapi kan itu saat ini terjadi. Ini benar-benar terjadi di sekolah saya seperti itu Bu. Iya. Oh, berarti nanti yang akan menjadi apa ya Pak? Mendampingi Bapak gitu untuk strategi yang Bapak lakukan. Akhirnya nanti akan bermuara kepada kepala sekolah. Gitu ya Pak? Ya, mungkin sebelum kepala sekolah wakakurikulum ya, Bu ya. Jadi Iya. koordinator ini ya, mungkin ya. Saya langsung kepala sekolah ya. Mungkin kurikulum dulu lah. Maksudnya ya koordinator mapel, setelah koordinator mapel, semoga berhasil gitu ya. Kalau misalnya masih, oh enggak ini tetap saya sudah terlanjur misalnya, mungkin ya wakakur mungkin Bu. Nah kalau wakakur misalnya, ini saya kan tidak tahu. Kalau wakakur ternyata masih, iya, 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 tapi tetap diajari yang lama, ya kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah sudah cukup mungkin. Oke. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan eh, koordinasi atau komunikasi seperti itu? Ya mungkin besok saya mulai, ini kan besok ya, besok kan saya ketemu. Setelah seminggu kemarin kita nggak ketemu ya, kan tidak enak menyampaikan itu by WA. Besok saya sampaikan lagi Bu. Kalau misalnya besok disampaikan tapi responnya misalnya ya masih, "Wes, pokoknya saya seperti itu mungkin setelah itu saya komunikasi dulu dengan Bu Pak ini ya koordinator itu paling lambat lusa. Kalau misalnya lusa berhasil ya sudah, tapi Pak Koordinator belum berhasil berarti ya mungkin pokoknya dalam waktu 1 minggu inilah Bu, saya bertahap nanti ke Wakakurikulum. Kalau memang diperlukan ya semoga tidak ya, mungkin saya nanti ke kepala sekolah.
Intinya saya pengen ini segera selesai karena bukan hanya elemen Pancasila, tapi elemen yang lain juga berbeda. Maksudnya kalau ini tidak segera punya kesadaran untuk berubah, lah nanti lah beda-beda semua. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Pak. Berarti di sini Pak Hadi sudah, sudah ada rencana ke depannya bagaimana agar kompak gitu ya, antara kelas Pak Hari dan kelas yang lainnya. Selain itu Pak Hari, apa sih komitmen Pak Hari nantinya setelah melaksanakan rencana Pak Hari yang tadi? Ya, intinya besok itu saya cetak aja aturannya itu. Saya cetak aja. Kalau mungkin kemarin kan masih belum ya, masih ini. Besok saya cetak, saya tunjukkan ke beliau itu. Semoga langsung bisa menyadarkan. Tapi kalau misalnya belum ya ini apa? Ya ke itu tadi, ke koordinator itu tadi. Kan ya Pak Hari ya. Iya, Bu. Jadi dari permasalahan yang tidak kompak-kompak tadi ya Pak ya, tidak kompak karena satu kelas dengan kelas yang lain gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ternyata adanya nanti Pak Hari merencanakan adanya sebuah komunikasi, berkolaborasi berarti Kembali. Pak Hari nantinya ya. Betul. Iya. Betul, Bu. Oke. Baiklah Pak Hari, sepertinya apa sih yang sudah rasanya Pak Hari dari kegalauan kemarin itu, apa sih rasanya sudah ada gitu rancangan atau rencana yang akan Pak Hari lakukan tadi? Iya, saya ya merasa lega lah, Bu. Maksudnya nanti akan bertahap ya saya lakukan. Jadi kan dari kemarin itu saya kepikiran karena kok seperti ini kan tidak bisa diteruskan kalau seperti ini nanti kan lucu. Kelas ini rapotnya gini, kelas yang lain gini karena perbedaan itu. Tapi sekarang mungkin ya itu tadi saya harus sabarlah menjalin komunikasi dan meminta dukungan kepada pihak-pihak yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini karena tidak bisa sendirian seperti itu, Bu. Sudah dapat ya solusi dari Alhamdulillah, terima masalah kasih yang sudah dapat, Bu. kemarin. Ya, mudah-mudahan rencana Pak Hari tadi berjalan dengan baik, dan juga Iya, Bu, adanya iya, Bu. mudah-mudahan juga kolaborasi nanti yang akan Pak Hari lakukan berjalan dengan sukses gitu loh. Amin. Ya, Terima kasih, Bu. iya. Terima kasih. Untuk terakhir Pak Hari, apa sih kesimpulan? Apa Ya, sih kesimpulan apa, Bu? coaching kita hari ini gitu loh? Ya, intinya kesimpulan dari masalah saya adalah bahwa saya harus bersabar untuk mengkomunikasikan kepada beberapa pihak ya. Dan saya meyakini nanti akan menemukan solusi karena bantuan dan kolaborasi yang saya lakukan nanti. Mungkin itu, Bu, kesimpulannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses ya Pak Ari ya. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Sampai Sama-sama, jumpa Bu. ya. Sampai jumpa, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ya Bu Nana ya? Sudah Pak Akasa. Oke. Deg-degan Saya saya. sudah. Kan ketahuan itu. Saya belum jadi pendengar yang aktif nanti. Pusing anak. Iya. Tapi Bu, saya sudah mengikuti dari awal tadi ya dan mencermati. Sepertinya memang, bukan sepertinya ya, dari hal yang saya lihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan di alur cerita tadi, eh, si coach ini nampaknya sudah terberdayakan seperti itulah ya. Dia sudah mampu membuat rencana aksinya seperti apa ya, kemudian menyampaikan rasa
tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang akan dikerjakan ke depan seperti itu. Baik Bu Nana ya, kita lanjut ya. Baik, Saya Pak. akan menyampaikan hal-hal eh, di tahap pasca observasi ini kepada Bu Nana ya Bu Nana ya. Baik Bu Nana, eh, bagaimana Ibu menilai indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang sudah yang kita bicarakan di prasupervisi tadi? Eh, ini kalau menurut Nana ya Pak, masih belum 100% terpenuhi kayaknya. Karena saat Oh iya. Koci ngomong, itu Hmm. Nana masih ikutan ngomong gitu, walaupun persentasenya Alhamdulillah sudah kurang dari biasanya. Oh, Alhamdulillah, iya. iya. Kalau yang persentase yang sudah baik menurut Ibu sebagai pendengar yang baik seperti apa tadinya? Eh, kalau di sini ya Pak, dari 100% Ya. Alhamdulillah biasanya. Nana itu Hmm, tujuh hmm. puluh lima atau 80% tuh masih mau ngomong. Oh, Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah itu ya. ngomongnya cuma nyampe dan bertimbang kebalikan dari yang persentase kemarin gitu. Paling sekitar 10% lah, soalnya ada kesadaran diri ya Pak ya. Ada dua Iya, iya. kali itu saat coach saya ngomong, saya juga ikut ngomong gitu. Di sana tuh Pak Agasa. Iya, iya. Baik, Bu. Eh, izinnya, Bu, ya, saya Iya, menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi terhadap eh, aktivitas coaching Bu Nana dan Pak Hari tadi ya, Bu Nana ya, izin ya, saya sampaikan ya. Eh, kalau terkait dengan Ibu sebagai pendengar yang aktif, saya lihat tadi, saya dengar bahwa memang pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah berasal dari apa yang Ibu dengarkan ya. Ibu sudah terbebas dari judgement ya pertanyaannya. Dari apa yang Ibu dengarkan, Ibu tidak menjudge. Dari apa yang Ibu dengarkan juga Ibu tidak memberi asumsi dan tidak melakukan asosiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Coach tadi ya. Sudah bagus sekali. Dan sebagai pendengar yang baik, saya lihat tadi Ibu sebenarnya sudah mampu menangkap emosi daripada Pak Hari sebagai coach ya dalam menyampaikan ide-ide gagasan sesuai dengan apa yang Ibu pertanyakan seperti itu ya. Dan memang pertanyaan yang Ibu sampaikan itu dari hasil yang didengarkan selalu terbuka ya, buka sehingga eh, terus berkembang dan mendalam ya. Intinya memang apa yang Ibu tanyakan sudah berasal dari apa yang Ibu dengarkan. Jadi pada prinsipnya Ibu sudah menjadi seorang pendengar yang baik, seperti itu Bu ya. Eh baik Bu, kemudian ya istilahnya sudah baik lah Bu ya. Kalau persentase seperti yang Ibu sampaikan tadi ya saya rasa 95 ke 98% Ibu sudah sebenarnya menjadi pendengar yang baik. Bagaimana menurut Ibu mendengar apa hasil observasi yang sudah saya lakukan ini, yang sudah seneng saya aku sampaikan? Pak, seneng. Senang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun Bu begini ya, tadi kan 95 sampai 98% ya saya katakan berarti masih ada 5 sampai 2% ya hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan. Sebenarnya Ibu sudah menyadari tadi, menyadarinya dan sudah menyampaikan ya memang seperti itu. Saya melihat memang eh, sebelum Koci selesai menyampaikan gitu ya apa yang ingin dia sampaikan, Ibu sudah mengejar gitu ya. Jadi harapannya memang seharusnya Ibu betul-betul eh, melihat dan mendengar si coach itu sudah full stop berhenti ya, baru Ibu dapat mengajukan pertanyaan pendalaman kembali ya, tentunya ya sesuai dengan apa yang Ibu dengarkan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Sesuai ya apa yang Ibu Iya, rasakan dengan apa hasil pengamatan ya? sesuai Pak, sesuai. Ya, jadi ya berarti hanya perlu latihan aja sih Bu ya, bagaimana supaya benar-benar kita melihat coach berhenti. Ya, hanya menahan nafsu aja ya, jangan nafsu kali nanyanya gitu kan. Tunggu benar-benar dia selesai, ya menyampaikan semua ide gagasannya baru Ibu dapat mendalami kembali.
Seperti itu Bu hasil observasinya ya, sudah luar biasa sekali. Eh Bu Nana, Ya, meski Pak. demikian kan karena belum 100% ya penilaian kita hari ini mesti ada tindak lanjut ya. Iya. Kira-kira bagaimana Bu tindak lanjut terkait dengan koreksi pada apa namanya hasil supervisi pada kesempatan ini? Eh, Kedepannya Nana akan berlatih menjadi coach yang pendengar Ya, aktif lagi, Pak. Mungkin dengan melihat atau menonton praktek-praktek coaching yang ada di YouTube atau langsung mempraktekkannya gitu kan dengan teman sejawat seperti itu, Pak. oh iya. Kira-kira Ibu ya untuk melatih ya, mengeksersis daripada keterampilan Ibu menjadi pendengar yang baik ya, terkait tadi yang sudah kita bicarakan, itu kira-kira kapan Ibu akan kembali melatihkan ya, mungkin di mana kemudian siapa yang mungkin dapat membantu Ibu ya, terkait dengan yang tadi ya. Oke, kalau untuk latihan itu mungkin ngomong-ngomong sendiri aja dulu ya, Pak ya. Setelah lihat Iya, YouTube, setelah kegiatan ini saya lihat YouTube, lalu ngomong-ngomong sendiri di depan kaca, langsung besok iya, coba saya praktekkan kepada teman gitu loh. Itu iya. rencananya itu sekarang ini. Mudah-mudahan ada yang mau coaching lagi Bu ya. Iya, Iya, Alhamdulillah Pak. baik Bu ya. Eh, Selain kompetensi yang sudah kita kembangkan tadi, kira-kira masih ada kira-kira Bu yang ingin kita kembangkan kompetensi yang lain? Siapa tahu ya setelah ini tiba-tiba muncul ide, ah ternyata ini ingin saya kembangkan juga gitu. Ada nggak kira-kira Bu? Untuk sekarang masih itu dulu Pak yang mau Nana kembangkan. Kalau misalkan nanti Nana terbentur lagi, mohon kesediaan Pak Angkasa lagi untuk mensupervisi Nana ya. Oke, siap Ibu. Insya Allah nanti ya di kesempatan yang lain kita akan bersama-sama lagi. Ya. Baik Bu, eh, hasil pengamatan ini Bu akan saya catatkan ke dalam supervisi akademik ya, yang mungkin menjadi file atau dokumen yang bisa kita buka-buka kembali sebagai flashback untuk peningkatan keterampilan coaching di masa yang akan datang. Baik, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita supervisi hari ini? Merasa senang Pak. Alhamdulillah Nana ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Yang Ibu dapatkan Yang Nana bisa dapatkan disampaikan? ini yang Nana dapatkan memang harus harus apa ya? Harus bisa menahan nafsu dalam Iya, mengapa ya mencomot perkataan saat perkataan coaching saat melakukan coaching ya memang harus nahan nafsu dulu harus jadi pendengar yang aktif sekali gitu. Itulah Pak. baik. Saya doakan Bu ya, semoga ke depan apa yang ingin Ibu kembangkan ya untuk menjadi lebih baik lagi bisa tercapai. Oke Bu Amin. Nana ya, Iya supervisi Pak. kita sudah berakhir. Eh, saya yakin kita punya kesibukan. Pak Hari Purnomo, saya tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. ya Pak Angkasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana, Pak Hari.